Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Fauzan dan ini teman saya namanya. Saya Yogi Yudhistira. Kami ya mencoba membuat ya perkenalan diri, membuat konten dikit-dikit lah. Nggak tahu ramai atau tidaknya gitu kan. Cuman ya untuk sekarang kita coba membuat channel yang bernama Yova. Yova Channel ya. Yova Channel apa sih? Yova Channel itu ya sebenarnya kita hanya belajar sedikit-sedikit terkait dengan konten kreator. Kan sekarang lumayan banyak nih konten kreator. Nah makanya kita terbesit nih Yova Channel itu sendiri ya karena kita memang dulunya sering bareng-bareng, aktivitas bareng-bareng, hal apapun itu ya terbentuklah namanya Yova Channel. Makanya di sini kita mencoba belajar lah sedikit-sedikit untuk terjun di dunia ya bisa dibilang lebih ke digitalisasi sekarang. Untuk aktivitas Ayogi sendiri apa saat ini? Ya untuk aktivitas sih sebenarnya banyak ya, lebih ke arah freelance. Tetapi lebih condong aktivitasnya berjualan sih setiap harinya. Oh, tiap hari ya. Berarti mencoba dagang ya, bisnis ya? Ya bisnis. Karena banyak tertarik juga orang-orang di luaran sana, banyak yang sukses dari berjualan bisnis. Memang tidak mudah sih terkait untuk berjualan, berbisnis, membangun branding. Terus memang untuk terbentuknya bisnis untuk ke arah yang lebih besar itu harus ada relasi yang kuat, komunikasi yang kuat, dan memang ketika kita membentuk suatu branding itu memang diharuskan kita punya nilai atau value yang bisa dijual terhadap konsumennya sendiri seperti apa. Nah makanya kita ya aktivitas berjualan iya, belajar untuk digitalisasi salah satunya konten kreator iya, seperti itu gambarannya. Bidang apa aja untuk dagangnya? Kalau untuk bidangnya ya memang kita dari pertama banyak ya untuk produk yang dijual, karena memang ketika kita berjualan kita merintis pasti harus melihat dulu produk mana nih yang laku di pasaran. Memang dari beberapa bulan ketika 4 tahun yang sudah berjalan ada beberapa produk sih yang sudah mulai dijual. Pertama dari fashion, kedua dari makanan, dan mungkin yang sekarang tambahannya ada permainan anak sama otomotif, salah satunya spare part yang berkaitan sama kendaraan, khususnya perkaretan di mobil seperti itu. Oke. Tapi ini emang latar belakang sekolahnya dulu di ekonomi. Nah justru itu yang jadi hal unik juga sih sebenarnya ya. Dulu memang kalau untuk berbicara dari background sekolah sendiri bukan dari khusus ekonomi, khusus bisnis atau manajemen dan lainnya. Justru dulu tuh untuk background sekolahnya di bidang sosial, jadi lebih berpacu pada kegiatan-kegiatan sosial sih untuk di sekolahan dulu. Dan memang ternyata ketika bisa terjun dan memang ada hobi sih di dunia perdagangan, di dunia bisnis, dan makanya ketika background dulu sosial, kenapa tidak coba di bisnis itu sendiri. Karena untuk mindset sekarang sih memang antara pekerja sama pembisnis ada bedanya ya. Antara pekerja mungkin ada dapat gaji per bulan, tapi untuk di bisnis ya itu sendiri namanya kita masih merintis ya, kita harus sabar-sabar sih istilahnya. Sabar-sabar dalam apa? Pertama dari menjual produk, mencari konsumen, yang kedua produknya laku atau tidak. Nah hal-hal seperti itu kita harus menjadi penguatan untuk diri sendiri sih ketika kita berjualan seperti itu. Iya. Tapi di keluarga ada yang bisnis juga atau seperti apa? Nah untuk di keluarga sendiri sih lebih kepada mayoritas pekerja sih. Jadi tidak ada yang Menurun warisan. Nah itu Warisan warisan bisnis. sebagai pembisnis ya nggak ada Nggak sih. ada. Jadi pure untuk Berarti beneran ngerintis dari nol ya, dari awal ya. dari nol lah seperti itu. Iya. Tapi suka dukanya?
Ya suka dukanya banyak. Untuk sukanya ya lebih waktu fleksibel, terus ketika misalkan kita berjualan banyak relasi dengan para pedagang, dengan orang-orang baru, baik itu masyarakat umum ataupun para pembisnis juga. Tapi dukanya sendiri ya kita itu balik tadi, ketika kita merintis ya memang harus apa ya, harus sabar dalam berjualan, nge-branding produk itu sendiri, bagaimana caranya untuk produk itu laku dan sebagainya. Itu sih untuk kitanya sendiri ya, lebih ke apa ya, di dalam bisnis itu dituntut untuk lebih kuat secara mental, dituntut untuk, lamun kata orang Sunda mah apa ya, sepayaan, ulah sepayaan lah, setik-setik gitu kan. Mundur setik-setik, mundur mampang ketika kita berjualan apalagi merintis, ya tidak ada salahnya ketika punya satu produk kita coba produk lain, seperti itu sih. Tapi untuk kegiatan bisnisnya di mana? Untuk daerah bisnisnya ya karena memang masih merintis ya, belum ada apa ya namanya toko atau dan sebagainya, masih offline, dan itu pun kita atau saya sendiri masih ke pasar-pasar tumpah di wilayah-wilayah Bandung ya, khususnya di daerah Cimahi sama di daerah Kadalang. Oh, iya, iya. Tapi untuk jualan online ada nggak? Online ada juga. Untuk online ya kebetulan karena dulu sih pertama kali pernah jualan fashion atau pakaian yang memang di online, karena untuk di bagian pakaian itu banyak saingannya, kurang lebih beberapa bulan untuk pecah telur aja susah. Nah adalah salah satu jalannya, yaitu spare part mobil, dan alhamdulillah sih baru berjalan beberapa bulan ya, mungkin karena kebutuhan di masyarakatnya ada, dan alhamdulillah tidak lama ketika produk itu dijual ya ada yang laku. Begitupun untuk sekarang ya mulai kata orang Sunda ngereyes lah. Iya, iya, iya. Seperti itu. Apa namanya? Berarti banyak perjalanan bisnis yang memang nggak gampang ya untuk merintis ya. Nah, bukan ya gampang lagi. Jadi kita ketika melihat seorang pembisnis, pengusaha itu jangan dilihat enaknya saja. Tapi ketika kita udah terjun, ketika kita udah menjalani, ketika kita sudah benar-benar fokus di dalam bisnis dan usaha, oh ternyata tidak mudah. Dan mungkin orang-orang yang sudah menjadi pengusaha pembisnis jadi juga bukan waktu yang sebentar, ada lika-likunya mungkin yang sudah dilewati, entah itu misalkan rugi, entah itu ditipu sama orang, entah itu produknya tidak laku, dan hal seperti itu masih mungkin terjadi ya di kalangan orang-orang bisnis atau pengusaha. Dan memang hal-hal itu yang menjadi apa ya, menjadi yang harus diperhatikan sih kita sebagai pembisnis atau pengusaha, khususnya bagi anak-anak muda juga nih yang mau istilahnya berbisnis dan usaha, harus matang-matang dulu lah. Jangan sampai kita karena melihat nih orang-orang yang udah sukses, orang-orang yang udah benar-benar maju di usaha atau bisnis, kita mau coba tapi kita belum kuat nih. Pertama yang pernah yang apa ya, yang dirasakan oleh saya pribadi ketika misalkan kita harus bisnis atau menjalankan usaha, pertama pasti modal harus kuat, yang kedua mental harus kuat, yang ketiga produk, utamanya produk juga harus benar-benar apa ya, dibutuhkan sama masyarakat atau para konsumen. Dan yang keempat juga relasi sama komunikasi, itu sih hal-hal yang penting yang harus diperhatikan ketika kita ingin terjun dalam bisnis ya. Sebagai penutup aja ini mah, barangkali punya saran atau nasihat buat yang mau mulai bisnis apa? Ya pertama itu tadi, ketika kita misalkan dulu misalkan pekerja, sekarang Dulu pengen sebelumnya mencoba. pekerja, Dulu sebelum ke bisnis atau gimana? dulu memang sebelum terjun di usaha atau bisnis atau berjualan memang sempat kerja di beberapa lembaga swasta yang ya di luar kotaan sih tepatnya ya, karena memang mungkin ada apa ya, hal-hal lain yang ingin apa dicapai, yang ingin mencoba hal baru lah istilahnya ya, makanya dicoba untuk berbisnis dan usaha. Ya semoga sih istilahnya ketika udah terjun di bisnis usaha dan difokuskan benar ingin bisnis dan usaha, dan memang tujuannya ke arah sana sih, pengen sukses, ketemu jalan di bisnis dan usaha, seperti itu pokoknya kiat-kiatnya nih. Tiketnya, saran-sarannya Untuk yang baru orang-orang pemula nih, yang baru mau. ya mau memang saya juga sih masih baru ya, baru beranjak kurang lebih 2 tahun Barangkali bisa ya, berbagi ini pengalaman lebih lah. ke sharing, lebih berbagi pengalaman
pertama ya harus kuatin dulu modal, kuatin dulu mental, terus kedua kita harus lebih ngelihat produk apa sih yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Jangan tergiur misalkan ngelihat orang lain satu produk laris manis terus kita mencontoh, itu belum tentu. Balik lagi kalau misalkan dalam agama setiap orang berbeda rezeki walaupun dengan produk yang sama sih, seperti itu sih. Oke, ya. Terima kasih banyak nih, mohon maaf banyak yang kurang mengenakan di dalam Iya. percakapannya. Kita Dan masih belajar. ya nggak apa-apa lah, kita baru mulai. Iya, Nah, semoga aja apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat yang menonton ya, iya. khususnya bagi kita dan umumnya untuk semua yang menonton. Iya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Pokoknya warahmatullahi wabarakatuh nanti ya. tunggu lagi konten kita di Jova Channel dengan tema yang berbeda, lebih ke sharing, berbagi pengalaman dan hal lainnya bersama saya Yudi Istira. Dan saya Fauzan Taftazani. Oke, terima kasih. Terima kasih.